Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bersama saya Rudi Hasibuan, seperti biasanya kita akan berbagi ilmu buat teman-teman yang ingin belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. Di video yang lalu kita sudah membahas kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan dan sering kita mendengar dalam membaca surah Al-Fatihah. Namun kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah sesuai dengan kaidah tajwid dan mawarzul hurufnya. Kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Kita mulai pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, baik. Hari ini kita akan mengkupas kesalahan yang sering dilakukan dalam membaca surah Al-Fatihah. Yang pertama dalam pengucapan lafaz basmalah di ayat pertama surah Al-Fatihah. Kebanyakan sering kita mendengar orang ketika membaca lafaz basmalah, ro ini tidak ditasdidkan tapi tidak jelas dan sempurna. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sering terjadi kita mendengarnya, bahkan kita juga sering melakukan hal yang sama. Seharusnya Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, yang sering kita mendengar salah ketika membaca huruf pertama, ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, yaitu lafaz basmalah ini, di huruf H. Ini dinamakan H besar. Dan ini H kecil. Ini H kecil. Jadi dia harus ada perbedaan jelas dalam penyebutan lafaz basmalah. Banyak orang membaca H ini H kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya ini H besar menjadi Bismillahirrahmanirrahim. H ini lebih tebal daripada H kecil karena dia hukum membacanya pun juga lebih tebal daripada H kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lanjut ayat kedua.
Orang yang sering membaca salah dalam membaca surah Al-Fatihah ini, huruf lam mati ini berpantul sehingga menjadi huruf qalqalah. Misal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu sangat fatal. Kita harus membacanya jelas. Alif bertemu dengan huruf lam mati, jelas matinya huruf lam ini. Alhamdu. Nah, ini dia. Jadi yang pertama ya, Alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Udah ya, udah tahu ya di mana kesalahan yang sering kita dengar dan kita juga sering melakukan hal yang sama. Jadi yang sebenarnya kita baca alhamdu, jelas kita matikan dengan sempurna huruf lam ini. Alhamdu. Jangan dibaca alhamdu. Itu sangat fatal. Baru selanjutnya ini huruf H. Ingat ya, ini huruf H besar. Ini H kecil. Alhamdulillahi. Hi. Lalu yang kedua, itu biasa titik yang sering salah di huruf ain. Sering kita mendengar orang membaca ain ini seperti huruf alif. Misal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seolah-olah huruf ain ini menjadi huruf alif. Makanya ketika membaca huruf ain harus sempurna dalam penyebutan makhorizul hurufnya. Agar apa? Agar yang mendengar tidak menyangka yang dibaca huruf ain itu huruf alif. Makanya huruf ain itu jelas. Rabbil alamin. Yang benar, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jelas ya. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ketiga. Sama ro ini dia harus jelas huruf tasdidnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, tadi sudah kita bisa membedakan huruf H kecil dengan H besar. Ini H kecil, H kecil. H kecil dan H kecil. Kemudian yang keempat, ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Ya mati ini dia harus sempurna, ya matinya. Jangan tanggung-tanggung kita menyebutnya. Maliki Yaumiddin. Nah, itu sering sekali kita mendengarnya orang salah membaca ya di kalimat Yaumiddin ini. Yang sempurna, Maliki Yaumiddin. Oke. Selanjutnya huruf ayat yang kelima. Di sini sering kita juga mendengar salah membacanya karena huruf ya ini dia tidak ditasdidkan. Seolah-olah huruf ya ini tidak memiliki tasdid, dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memang dibaca tasdidnya tapi tidak sempurna. Seharusnya dijelaskan huruf ia bertasdid seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tadi kita sudah pelajari huruf ain dan alif. Jangan dibaca nasta'in seolah-olah huruf alif. Itu sangat fatal sekali. Kemudian yang keenam, ayat yang keenam, ini terdapat huruf H besar. H besar ini dia hukumnya tebal, jangan tipis dan suara dari perut, tidak dari tenggorokan. Kalau dia tenggorokan itu H kecil, sedangkan ini H besar dari perut. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kebanyakan orang salah ketika membaca huruf H. Ihdinas sirat. Memang dibaca huruf H besar, tapi H besarnya ini tidak sempurna. Seolah-olah ketika kita mendengar, yang dibaca ini bukan huruf H besar, melainkan huruf H kecil. Kemudian kita lanjut ke huruf Shad.
shod dengan sin. Nah, kebanyakan orang juga salah membaca huruf shod ini. Misal, ihdinas siratal mustaqim. Hampir sama kita mendengar ketika huruf shod ini dibaca dengan huruf sin. Jadi bagaimana yang benar? So. Sedangkan ini si. So, si. Ihdinas siratal mustaqim. Si dengan sa. Nah, jelas dia ya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, lanjut ke ayat berikutnya, ayat terakhir, ayat ke-7. Nah, ini huruf, jadi tadi sudah kita pelajari ini huruf so, bukan huruf sin. Jadi harus sesuai dengan kaidah makhorizul hurufnya. Siratal ladzi, jangan dibaca siro. Itu nanti masuk ke huruf sin, bukan huruf so. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini H besar. Jangan dibaca H kecil. Alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Nah, ketika menyebut huruf do itu meledak di dalam mulut. Waladdallin. Seperti itu cara menyebut huruf do. Ayo sama-sama kita membaca bersama dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, begitulah cara membaca surah Al-Fatihah sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorizul hurufnya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan dari video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita sudah mengetahui di mana titik-titik kelemahan kita dalam membaca surah Al-Fatihah. Semoga kita bisa mengaplikasikan dan mencontohkan dalam setiap membaca surah Al-Fatihah, yaitu ketika kita melaksanakan ibadah sholat berjamaah dan ibadah sholat sunnah lainnya. Demikian yang dapat disampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.